Halo semua, kembali lagi dengan Sigit Pras. Kali ini saya akan menceritakan alur anime yang berjudul Naumin Kanren. Di mana, anime ini menceritakan kisah seorang petani overpower yang bernama Al. Di mana, Al sangat menikmati pekerjaannya sebagai petani. Selain itu, Al juga memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan dia dapat mengalahkan monster hanya dengan sekali serangan. Pertemuan Al dengan seorang putri kerajaan yang bernama Val menjadi awal cerita kehidupan baru Al. Di mana, Al kini menjadi seorang petualang yang bertujuan untuk melindungi ibu kota. Bagaimana kisah selengkapnya? Kagak usah bertele-tele lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga share ke teman-teman. Anime diawali dengan diperlihatkan dengan 3 orang petualang yang sedang menghadapi seekor naga hutan terkuat. Ketiga petualang itu menjadi sangat kesulitan, karena naga yang sedang mereka hadapi mempunyai tingkat kesulitan di level S. Karena itulah ketiga petualang itu memutuskan untuk melarikan diri dari kejaran naga tersebut. Sedangkan di sisi lain terlihat dengan seorang petani biasa, yang bernama Alwyn. Yang dimana dia merupakan seorang pria yang sangat suka untuk bertani. Sampai pada suatu hari skill penggalian tanah milik Al berhasil dinaikkan menjadi level 10. Bisa dipastikan jika semua skill bertani milik Al sekarang telah mencapai level yang maksimal. Melihat skill perkembangan milik Al, membuat salah satu temannya yang bernama Testa menjadi sangat terkejut. Semua itu telah disebabkan jika Al mempunyai berkat yang bisa mendorong sebuah pertumbuhan. Karena itulah alasan kenapa semua skill milik Al menjadi berkembang dengan sangat pesat. Tidak hanya itu, Al juga mendapatkan sebuah notifikasi untuk bisa mengintegrasikan keterampilan petani yang telah dimiliki olehnya. Setelah mencobanya, keterampilan itu pun langsung berevolusi menjadi pencinta alam. Akan tetapi yang sangat mengejutkan dalam semua hal itu, skill serangan milik Al juga meningkat dengan sangat drastis, menjadi lebih dari 73.000 poin. Itu adalah angka yang sangat luar biasa, apalagi untuk seorang petani biasa sepertinya. Namun Al tidak terlalu memikirkan mengenai perkembangan dari statusnya. Karena sekarang dia harus segera mengantarkan hasil pertaniannya menuju ke ibu kota kerajaan. Oleh sebab itu Al pun langsung mengendarai kereta kuda miliknya, untuk bisa menuju ke ibu kota kerajaan. Di tengah perjalanannya Al melihat jika ada seekor naga yang sedang terbang di langit. Naga itu merupakan naga hutan yang menyerang ketiga petualang sebelumnya. Ketiga petualang itu juga masih kesulitan untuk kabur dari kejaran naga tersebut. Melihat hal itu Al pun berniat untuk mengalihkan perhatian dari naga hutan itu. Tujuannya agar ketiga petualang itu bisa melarikan diri dengan aman. Al pun melemparkan sebuah wortel yang telah dibawanya ke arah naga itu. Namun ternyata wortel yang dibawa oleh dirinya, berhasil meledakkan naga itu tanpa tersisa. Melihat hal itu membuat Al menjadi sangat terkejut. Dia memang mengetahui jika kekuatan serangannya telah meningkat sebelumnya. Akan tetapi dia tidak pernah mengira kalau satu serangannya saja, mampu untuk menghabiskan seekor naga terkuat. Sehingga dia memilih untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Karena dia harus mengantarkan hasil pertaniannya menuju ke ibu kota kerajaan. Pada akhirnya Al pun sampai di gerbang masuk dari ibu kota kerajaan. Di sana dia pun melihat jika ada seorang wanita yang sedang diculik oleh seseorang. Tanpa basa-basi Al pun langsung menolong wanita tersebut. Bahkan Al bisa menghajar penculik itu dengan sangat mudah. Wanita itu pun langsung berterima kasih kepada Al karena telah menyelamatkannya dari tindakan penculikan itu. Akan tetapi sayangnya Al harus segera bergegas mengantarkan hasil pertaniannya menuju ke pasar. Setelah selesai mengantarkan semua sayurannya, secara tiba-tiba Al diminta untuk berhenti oleh para penjaga gerbang. Ternyata wanita yang telah diselamatkan oleh Al sebelumnya, merupakan seorang putri pertama dari kerajaan Meigis. Putri itu bernama Val. Lalu Putri Val meminta kepada Al untuk mengabdi kepada kerajaannya. Tidak hanya itu, Al juga akan mendapatkan gaji yang sangat tinggi. Namun Al memutuskan untuk menolak tawaran dari Putri Val.
Karena dia lebih menyukai pekerjaannya sebagai seorang petani biasa. Mendengar hal itu Putri Val pun menawarkan sebidang tanah yang sangat luas. Asalkan dia bisa merekrut Al untuk mengabdi kepada kerajaannya itu. Ternyata orang yang telah menculik Putri Val sebelumnya, mempunyai status rata-rata sekitar 500 poin. Bisa dipastikan jika penculik itu mempunyai kekuatan yang setara dengan kesatria kerajaan. Namun Al bisa mengalahkan penculik itu dengan sangat mudah. Karena itulah alasan kenapa Putri Val sangat ingin merekrut Al ke dalam kerajaannya. Ternyata yang sebenarnya status rata-rata dari Al ada di angka 65.000 poin. Dan itu merupakan angka yang sangat tinggi, apalagi untuk ukuran manusia biasa sepertinya. Bahkan pahlawan legendaris saja hanya mempunyai status rata-rata di angka 1000 poin. Lalu mereka kedatangan 3 orang petualang, yang sedang menghadapi seekor naga hutan sebelumnya. Mereka bertiga pun menceritakan tentang kejadian yang telah mereka alami, yang dimana secara tiba-tiba mereka melihat naga hutan itu meledak, tanpa sebuah alasan yang sangat jelas. Di saat mereka ingin mencari seseorang yang telah melakukan hal tersebut, mereka hanya menemukan jejak dari kereta kuda saja. Mendengar hal itu membuat Putri Val langsung menyadari, jika orang yang sedang dimaksud oleh para petualang itu sebenarnya adalah Al. Akan tetapi sayangnya Al telah melarikan diri dengan menggunakan kereta kudanya. Hal itu dilakukan olehnya karena dia tidak mau mengabdi kepada sebuah kerajaan. Al hanya ingin menjadi seorang petani yang biasa saja. Sedangkan di sisi Putri Val muncul seorang kesatria yang meminta kepadanya, agar segera kembali ke istana kerajaannya. Sesampainya di dalam istana kerajaan, dia pun diberitahu jika telah ada kawanan monster yang sedang mendekati ibu kota kerajaan. Mendengar hal itu membuat Putri Val bersama dengan Raja menjadi sangat terkejut. Karena yang terjadi seharusnya Raja Iblis sudah berhasil dikalahkan oleh seorang pahlawan dari pihak umat manusia. Bahkan mereka juga telah membuat perjanjian damai antara kedua ras, dengan semua monster iblis yang masih tersisa. Namun secara mengejutkan para iblis malah memulai invasi untuk menuju ke kerajaan mereka. Lalu konsultan dari kerajaan itu yang bernama Cecil, mengatakan jika kemungkinan semua itu merupakan aksi balas dendam dari para iblis. Karena yang terjadi sebenarnya, ada banyak sekali iblis yang tidak menyetujui perjanjian damai dengan umat manusia. Sedangkan pemimpin dari invasi sekarang ini, merupakan kapten pertama dari pasukan Raja Iblis yang bernama Romeo. Sehingga Cecil meminta kepada Putri Val bersama dengan Raja, untuk melarikan diri dari istana kerajaan tersebut. Karena cepat atau lambatnya ibu kota kerajaan akan menjadi medan pertempuran. Pada awalnya Raja menolak untuk melarikan diri, karena dia harus meninggalkan rakyatnya sendiri. Namun Cecil berhasil membujuk Raja agar segera kabur dari istana kerajaan. Sedangkan di sisi lain Al pada akhirnya sampai di rumahnya. Dia pun berniat untuk beristirahat karena dia telah bekerja seharian penuh. Tidak lama kemudian Vesta pun datang ke rumah Al dengan sangat tergesa-gesa. Vesta mengatakan jika di dekat desa dari mereka, akan ada banyak sekali para monster yang melewati desanya. Karena itulah Vesta meminta kepada Al untuk langsung mengemasi semua barang-barangnya, sehingga mereka berniat untuk pergi menuju ke tempat yang lebih aman. Namun Al lebih mengkhawatirkan semua tanaman yang telah dimilikinya. Karena itulah Al langsung berlari menuju ke ladangnya, yang dimana dia menanam semua tanamannya di sana. Untungnya semua tanamannya tidak ada yang rusak sama sekali. Akan tetapi dia melihat jika telah ada ratusan monster, yang sedang menuju ke ibu kota kerajaannya. Pada awalnya Al berpikir kalau itu bukanlah urusannya. Namun dia pun mulai menyadari jika saja kerajaan hancur tanpa tersisa, maka distribusi dari semua barang otomatis akan dihentikan. Jika semua itu akan terjadi nantinya, maka semua sayuran yang telah dia tanam dengan sangat bersusah payah, tidak akan laku lagi untuk dijual nantinya. Karena itulah Al berniat untuk menghadapi para monster yang akan menyerang ibu kota kerajaan. Sedangkan di sisi lain Putri Val bersama dengan Raja, sedang melarikan diri dari kerajaan dengan mengendarai beberapa kuda. Orang yang memimpin jalan untuk mereka semua, adalah konsultan dari kerajaan yaitu Cecil. Akan tetapi sayangnya jalur yang ingin mereka lalui, malah berakhir sampai di sana karena jalannya telah buntu.
Lalu ternyata identitas dari Cecil yang sebenarnya adalah seorang iblis. Dia merupakan kapten pertama dari pasukan Raja Iblis yaitu Romeo. Dia juga yang telah merencanakan semua itu, untuk invasi dari para kawanan monster sekarang itu. Tujuan dari Romeo yang membawa Putri Val bersama dengan Raja ke tempat itu, karena dia sangat ingin membunuh mereka berdua. Dia juga berencana untuk menyamar menjadi raja. Sehingga dia akan menjadi raja yang memimpin kerajaan Magus. Mendengar semua itu, para kesatria pun langsung menyerang Romeo dengan segenap kekuatan dari mereka. Akan tetapi mereka semua berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Lalu Romeo mulai menyerang Putri Val bersama dengan Raja. Mereka berdua berusaha untuk menahan serangan itu dengan sekuat tenaganya. Akan tetapi sayangnya kekuatan dari mereka berdua menjadi sangat lemah jika dibandingkan dengan kekuatan dari Romeo. Untungnya Al berhasil datang tepat pada waktunya, sehingga dia pun langsung menyelamatkan mereka berdua. Dia hanya menggunakan sebuah cangkul untuk membunuh semua monster yang merupakan bawahan darinya. Melihat hal itu membuat Romeo menjadi sangat kesal, karena semua bawahannya berhasil dibunuh oleh Al dengan sendirinya. Sehingga dia pun menyerang Al dengan menggunakan seluruh kekuatannya. Namun secara mengejutkan Al bisa menghajar Romeo, dan membuatnya menjadi terluka sangat parah. Lalu Romeo pun menghisap semua bawahannya yang masih tersisa, sehingga dia bisa berevolusi ke bentuk yang sempurnanya. Dengan wujud seperti itu Romeo mempunyai status yang sangat luar biasa. Karena itulah Putri Val pun meminta kepada Al, untuk langsung pergi agar bisa melarikan diri dari sana. Sebab hal itu sangatlah tidak memungkinkan, jika Al bisa mengalahkan Romeo dengan wujudnya yang seperti itu. Padahal yang sebenarnya Al mempunyai status, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Romeo. Sehingga Al berhasil mengalahkan Romeo, hanya dengan menggunakan satu pukulannya saja. Melihat pemimpin dari mereka yang telah dikalahkan dengan sangat mudah, para monster pun memutuskan untuk kabur dari sana. Dengan begitu maka pertempuran itu berhasil dimenangkan olehnya. Pada akhirnya hari pun telah berlalu. Al pun diundang untuk menuju ke istana kerajaan oleh sang raja. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Al, karena dia telah menyelamatkan kerajaan mereka beserta dengan seluruh keluarganya. Raja juga meminta kepada Al untuk mengabdi kepada kerajaannya. Bahkan Raja bersedia untuk memberikan gelar apapun kepadanya, asalkan dia mau mengabdi kepada kerajaan mereka. Akan tetapi tanpa basa-basi Al langsung menolak tawaran darinya. Karena satu-satunya pekerjaan yang dia inginkan, hanya ingin menjadi seorang petani biasa saja. Sehingga Putri Val pun memberikan sebidang tanah yang sangat luas kepadanya. Namun sebagai gantinya Al diminta untuk mendaftar ke dalam sebuah guild petualang, agar pihak kerajaan bisa meminta bantuan kepada Al, jika saja ada invasi dari para monster lagi nantinya. Lalu, bagaimana petualangan Al selanjutnya? Tetap bersama Sigit Pras, untuk mengetahui cerita selanjutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa.